Jadi teman-teman kami sudah selesai tadi wawancara sedikit tentang itu sama Adipati. Nah kami ingin menarik antara dua atau yang lain yang di sini ini, terutama yang dua ini, data ini masuk dari kerajaan Prabowo Erlangga masa kerajaan itu. Jadi mudah-mudahan ada salah satunya ini kurir yang bisa ketarik di sini. Oke, tadi kita sudah kirim al-fatihah semuanya. Mudah-mudahan ini bisa ketarik. Amin. Semuanya. Ya Allah Muhammad, untuk energi yang dua malam ini siapapun beliau. Wonten menapa panjenengan bersani ingkang peristirahatan kula. Kami datang ke tempat peristirahatan panjenengan mau mengungkap sedikit sejarah di sini, siapa yang sebenarnya di sini, karena apa kami mengundang panjenengan ketika kami di sini mengirim doa, mengirim al-fatihah kepada siapapun yang di sini tidak tahu arahnya karena tidak mengenal namanya. Jadi kami ingin mengenal namanya, asalnya dari mana, pada zaman kerajaannya siapa. Baik ketika kami di sini anak cucunya datang untuk memberikan doa supaya mengenal siapa gitu. Dewandar. Dewandar dari kerajaan Kauripan. Memang namanya Dewandar. Kok dari kayu larinya ke orang? Ceritanya kayak gimana? Saya sudah dari lahir dinamakan Dewandar oleh orang tua saya karena saya memiliki elemen kayu. Oh, ada elemen kayu, karena memiliki elemen kayu, maka dari lahir dinamakan Dewandar. Nah, terus makamnya panjenengan yang mana? Yang ini atau yang itu? Yang laki-laki ini. Kalau itu yang perempuan. Saya memiliki elemen kayu. Saya bisa menghilang di kayu. Saya bisa menjadi kayu. Bisa menghilang di kayu atau menjadi kayu. Nah, yang itu istrinya panjenengan? Atau sebenarnya? Atau simpanan gitu? Iya, kok bisa ada di samping panjenengan itu? Kok bisa bersanding gitu? Ya? Bukan istri saya. Oh, bukan istrinya, mereka simpanan. Oh, apa namanya? Itu kakak saya. Oh, kakak perempuannya. Subhanallah. Saya tidak memiliki istri. Loh, kalau tidak memiliki istri, gimana itu? Orang dulu kalau berjaga semakin biasa. Oh, orang dulu kalau dia semakin Pantangan berjaga. orang Jawa. Hah? Pantangan orang Jawa. Padahal orang kalau semakin berjaga semakin sakti. Iya. Oh, begitu ya. Masih Orang laku Jawa. Masih suci. Suci. saya tidak pernah memikirkan hal kotor. Saya selalu berdoa pada Sang Widiwasa untuk bisa dekat dengannya. Saya diberikan sebuah kesaktian mulai dari kecil. Kami memiliki ilmu guntur bumi. Ilmu guntur bumi. Iya, guntur bumi juga pantangannya juga tidak bisa kita menikah. Oh, berarti ilmu-ilmu itu pantangannya dulu, yang ilmu-ilmu yang sakti itu tidak boleh menikah. Terus bagaimana tentang berkembang biaknya? Kalau ilmu guntur bumi itu Dewa Indra yang memberikan.
Salah dong dari indra. Bagaimana orang bisa berkembang kalau semua ilmu itu dimiliki semua orang? Mati semua orang di dunia ini. Tidak bisa berkembang biak. Setiap dewa memiliki kesalahan masing-masing. Kesalahan masing-masing. Iya, dia juga manusia kan. Guntur bumi itu ada. Kita hantam bumi. Gitu meledak. Meledak dia. Seluruh bumi bergoyang. Waktu sekarang ini tidak ada guntur bumi ya. Untuk kilat petir aja yang ada sekarang. Hah? Ke sini dia bertugas kembali biar nggak ada corona. Nah, biar ada corona ya. Insya Allah lah. Jadi Seandainya tidak ada video saya ngomongkan. nggak usah nanti aja. Itu urusan pemerintah lah. Terus kakaknya penjenengan ini gimana? Sebelum itu, apakah selama ini penjenengan nyaman di sini atau gimana? Atau ada yang juga yang belum penjenengan? Tidak ada. Ada, sudah hancur tadi. Oh, alhamdulillah, sudah hancur tadi. Ya namanya kan nggak berjasad lagi kan, jadi walaupun dulunya sakti ketika jasadnya. Cambuk ini yang memiliki zat. Yang memiliki cambuk. Oh, yang saya yang memiliki cambuk yang di sana. Cambuk apa namanya itu? Cambuk sakti Nogo. Berarti itu juga dari kerajaan penjenengan dulu, dari apa namanya, masa pemerintahan Prabu Erlangga juga dulu. Bukan. Tepatnya setelah pemerintahan Erlangga. Waktu itu Erlangga menjadi Resi Gentayu. Dia dari Singosari. Dari Singosari. Ya kami tidak bisa panggil lah, ya itu sudah selesai lah itu. Patih siapa namanya itu? Patih Dharmayuda. Patih Dharmayuda, ingat ya. Nanti kalau kami untuk ulang panggil video ini supaya tahu betul nama-namanya, supaya nanti Al-Fatihahnya penjaringan yang di sini supaya nyampe gitu. Kasih leluhur-leluhur ini kan butuh, kita doakan. Dari Singosari, ya Patih Dharmayuda dari Singosari. Nah kakaknya penjenengan ini namanya siapa? Dewatu Bilusari. Dewatu Wilisari. Dewatu. Dia memiliki elemen batu. Wah, Batu. elemen batu elemen kayu. Perawan juga dia. Oh, perawan juga ini ya. Saudaranya. Berarti pantasan disandingkan di sini karena sama-sama ya ibaratnya ya suci lah. Di Watu, di Lusari. Ingat ya? Iya. Nanti nonton ulang video nanti supaya jangan lupa nanti. Supaya Al-Fatihah itu nyampe gitu. Wilu itu pilu. Pilu, Kenapa dikatakan pilu itu sedih? sedih. Karena sudah kodratnya wanita itu melahirkan seorang anak. Oh, tapi dia tidak melahirkan. Makanya dia pilunya ke sana. Tidak apa-apa ya. Gimana pun ya karena belajar ilmu yang kayak gitu ya mau gimana lagi. Ingin sakti malah tidak punya keturunan lagi sama Siapa dia. nanti masuk Islam punya istri? Jangan usah kita. Dia dulu pernah mencintai seorang adipati dari kerajaan Banten, tepatnya Pajajaran, Raden Kian Santang. Pernah mencintai itu, tapi salah kirim, tidak jadi, tidak diterima. Karena dia memiliki ilmu batu itu. Makanya, Setiap dia mengucap orang itu selalu jadi batu. wah, kena kutukan ya. Dia bisa Langsung dikutuk. mengutuk orang. Hmm. Karena dia mengenal ilmu itu, akhirnya dia
Tidak meninggal. Tidak menikah. Tidak menikah. Oh, kalau tidak menikah. Orang semua takut. Bukannya takut, Tapi memang dia mengabdi pada kerajaan keuripan. oh, Kalau kesaktiannya hilang, gimana? tentang kerjaan ya. Dia rela tidak menikah. Tidak menikah. Dan saya juga tidak menikah. Ketika musuh saya memukul saya jadi Kayu. kayu. Akhirnya tangannya patah sendiri. Iya. Tapi ya yang bermasalah ya itu aja, nggak bisa berkembang biak itu cuma itu aja keturunannya yang mewariskan ilmu nggak ada. Tapi ya nggak apa-apalah. Kami walaupun nggak ada anunya, kami kan anak cucunya juga mendoakan penjenengan. Semoga amal baiknya di masa lampau, di masa lalu diterima oleh Allah dan amal buruknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang walaupun kita tidak seagama, tidak seiman, tapi kita saling mendoakan. Jadi kami di sini tidak mungkin mengajak penjenengan untuk ikut agamanya kami. Silahkan kita dengan agama kita masing-masing. Kalau mau dengan senang hati, kalau tidak ya monggo, silahkan. Seperti itu. Kalau masih ada ditambahkan ya silahkan. Kalau tidak ada silahkan kembali. Jadi saya ingin tambahkan satu. Janganlah kalian meminta kesaktian kepada makhluk-makhluk ciptaan yang kuasa. Karena nanti kamu akan menyesal seperti saya. Oh, gitu ya. Kuburan saya gelap gulita. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong saya dan mendoakan saya selama ini. Orang-orang Karena tidak kenal gimana orang mendoakan ya saudara, kan gimana orang bisa mendoakan selama ini karena tidak kenal namanya. Itu yang utama. Yang kedua ya mungkin salah. Itu aja. Alhamdulillah kan sudah mengungkap sekarang ini. kurang lebihnya itu saja. Jadi itu ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau datang ke makam atau tempat yang begini, yang leluhur inginkan itu doanya, bukan minta-mintanya. Ketika kita mendoakan, insya Allah akan ada ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu teman-teman ya. Masukkan adik saya ke agama Islam. Nggih. Kalau itu memang penjenengan mau ya silahkan. Monggo panggil adiknya supaya disyaratkan sama Menopan. Hai Dewi Wati, ilustrasi milenial, Bayu. Rahayu, Rahayu. Rahayu, Rahayu. Baik. Kuburan saya gelap gulita, yang ada hanya derita. Nggak apa-apa, namanya kuburan itu gelap, masa ada lampu di sana. Oke lah kalau gitu ya, sambilan kita kami akan mendoakan supaya bagus. Jadi sudah menyatu sudah dengan saudara-saudaranya di situ supaya kalau masuk Islam ya monggo silahkan. Nggih, matur suwun ingkang kathah, Gusti ingkang Arya Jagat. Kula sedaya sampun dibebasaken. Aku selama ini dibelenggu karo iblis. Ada pesan-pesan ya, kalau ada pesan-pesan silakan sampaikan. Kalau tidak ada, Pesan-pesan saya bagi cucu-cucu Nusantara, janganlah kalian menganut ilmu itu. Karena kalian kalau tidak paham, kalian akan tersesat sendiri sampai ke alam kubur. Itu saja. ya monggo silahkan syahadat sudah kalau gitu. Ini yang baru-baru ini tidak ditahu ini. Ini baru-baru tidak tahu. Saya yang lebih lama sama adik saya. Berarti itu ya baru Bang. Iya. Itu dari Yang kerajaan punya energi Singosari. itu, yang punya energi itu hanya 4 ini. Yang lain ini tidak tahu lah. Ya monggo syahadatnya sudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ilmunya tuh hancur. Lebur ilmunya dulu. Sudah, izinkan sudah pulang. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah wala ilaha illallah ya Allah. Aduh cuy. Aduh. Mau cewek mau biru lagi. Alhamdulillah ya Allah, kula nyuwun ngapura tekan dosa kula ya Allah. Saya telah melampaui kodratmu ya Allah. Baik, saya akan menjalankan tugas kembali dengan saudara ini. Kembalikan saya ke kerajaan Erlangga nanti. Ya, Pertemukan saya sekarang dengan Prabu Erlangga. silakan diantar sama ini biar bertemu langsung di sana. Minta dipertemukan sekarang. Iya, jangan di sini, di sana sekarang ya di sana. Iya, di sana. Antar aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu aja, mengapa dia harus di dalam kan repot jadinya. Kan. Alhamdulillah ya teman-teman, kami sudah menyelesaikan misi di makam Timbul, dan setelah hasil penelusuran kami di sini ternyata di makam ini yang dikatakan makam Timbul ini, makam ini timbul dulunya terjadi suatu erosi ketika datangnya banjir, akhirnya muncullah makam ini, dan alhamdulillah dengan ridhonya Allah makam ini terungkap, dikatakan makam Mbah Timbul, yaitu makamnya apa namanya itu, Eyang Sasmitro Eyang Sasmitro, adipati daripada kerajaan Majapahit. Majapahit, Singosari. Nah, terus sebelum itu dua makam ini sudah ada sebelum kedatangan beliau. Nah, makam yang dua ini adalah makam daripada Prabu Erlangga, apa zaman kerajaan Prabu Erlangga. Itu ada 3 makam ini, yang sebelah sana ada 1 lagi. Nah, tadi sudah disebutkan namanya, enggak lupa saya, tinggal panjenengan sendiri akan mengetahui sendiri. Jadi yang para sejarawan yang ingin mengetahui tentang leluhurnya, yang mau disimak baik-baik. Nah, untuk yang membagi yang apa namanya, pecinta hiburan biasa, maka mungkin ini channel yang salah, karena channel ini bukan channel hiburan. Channel ini adalah channel tentang sejarah pada masa lampau. Jadi ya seperti itu ya teman-teman. Kami juga mengajak panjenengan semua untuk ketika berkunjung pada tempat-tempat sakral seperti ini, dimanapun, baik itu makam, pundan, atau tempat-tempat bersejarah, kami mengajak pada panjenengan semua, kirimlah Al-Fatihah kepada tempat-tempat di situ. Siapa yang penghuni yang sebenarnya,
apabila ada bocor, apabila ada tahu namanya, maka kirimlah Al-Fatihah kepada para leluhur kita yang pernah berjasa kepada Nusantara ini, sehingga sampai sekarang kita nyaman duduk dan menempati tempat ini. Tempatnya itu tanah Nusantara. Jadi seperti itu ya teman-temanku semuanya. Kurang lebihnya, kalau ada tata cara kami di sini yang kurang baik, yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, kami mohon maaf dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, dan tercapai apa yang dicita-citakan, sekaligus selalu terhindar daripada wabah yang terjadi di negeri kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan rahayu. I love you betul-betul.